Apakah kalian tipe orang yang merasa paling tersiksa di dunia? Atau merasa disuruh cuci piring aja bisa membuat hidup kalian hancur? Atau orang yang pengen ikutan diskon umur gara-gara gak pernah menang 50-50 di game gacha? Tahan dulu niat kalian, karena kali ini saya akan membahas anime Summer Ghost. Anime movie dengan genre supernatural yang dirilis tahun 2021, hasil adaptasi manga dan novel dengan judul yang sama, menceritakan tentang sekelompok remaja yang ingin mencari kebenaran adanya hantu. Tenang, walaupun memiliki unsur hantu, bisa dibilang anime ini mirip Miruko-chan tapi buang unsur nice view angle kameranya. Digarap oleh Flash Studio, grafik yang ditampilkan anime ini terkesan simple tapi juga indah, dan bahkan kapan lagi kalian bisa jatuh cinta dengan hantu. Dan walaupun dirilis dengan bentuk movie, durasi dari anime ini bisa dibilang sangat singkat, yaitu kurang dari 40 menit. Ooh, that's kind of small. Dan walaupun dengan durasi demikian, anime ini mampu mengusung cerita yang mampu menyentuh sebagian penonton dengan alur cerita dan plot twist-nya. Penasaran? Mari kita bahas plotnya. Let's go! Di awal cerita, kita diperlihatkan 3 orang remaja yang menyalakan kembang api di lapangan udara pada musim panas. Ketiganya adalah Tomoya, Aoi, dan Ryo. Kemudian, kita di bawah 1 tahun sebelumnya, ketika mereka yang awalnya teman GC online memutuskan untuk bertemu di dunia nyata dan membahas rencana untuk bertemu hantu Summer Ghost di lapangan udara terbengkalai. Ketiganya lalu pergi ke lapangan udara, lalu menyalakan kembang api bersama sebagai syarat untuk bertemu dengan Summer Ghost. Dan ketika hari sudah malam, Summer Ghost akhirnya menampakkan diri. Anjir, pengen layar gue, cok. Summer Ghost lalu berbincang sedikit dan memperkenalkan diri sebagai Ayane. Setelah menjawab beberapa pertanyaan mereka, Ayane lalu pergi menghilang. Nah, di sepanjang cerita anime ini, kita diperlihatkan sudut pandang ketiga karakter dengan permasalahan mereka sendiri. Seperti Ryo, seorang pemain basket handal, tapi di balik itu dia menyembunyikan penyakitnya. Dan dia didiagnosis dokter kalau sisa hidupnya tak lebih dari setahun. Lah bang, tapi kok di present eventnya dia masih hidup? Sabar, nanti ada penjelasannya. Aoi, siswi yang selalu menjadi korban bully di sekolahnya dan pernah mengikut tren nyusul nada. Dan Tomoya dengan ibunya yang selalu memaksanya belajar demi menjadi yang terbaik tanpa mementingkan hobi Tomoya yaitu melukis. Tomoya yang selalu mendapatkan tekanan dari ibunya memilih untuk bertemu Ayane di bandara seorang diri. Mereka berdua lalu berbincang, lalu Ayane mengajak Tomoya merasakan sensasi menjadi hantu dengan mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. Lalu mereka terbang mengelilingi kota dan menghabiskan momen bersama. Scene ini menjadi scene dengan visual yang indah dari anime ini. Lalu, saat mereka sedang duduk berdua, Tomoya mendapati fakta bahwa awalnya dia mengira kalau Ayane adalah arwah bunuh diri, ternyata merupakan korban tabrak lari yang jasadnya diisi dalam koper dan dikubur di suatu tempat. Ayane berkata, dia ingin menemukan tubuhnya dan dia yakin kalau Tomoya bisa melakukannya. Sejak itu, Tomoya dan roh Ayane selalu berusaha mencari tubuh Ayane, namun selalu terbatas waktu. Karena begitu kembang api habis, roh Tomoya akan langsung kembali ke tubuhnya. Tomoya lalu mulai putus asa, sampai dia ingat kalau dia memiliki teman yang bisa membantunya. Kemudian Tomoya meminta bantuan kedua temannya tersebut. Ryo yang awalnya merasa bahwa Tomoya lebih mementingkan Ayane, awalnya menolak, tapi setelah diberi pemahaman oleh Aoi, akhirnya dia mau menyusul Tomoya di lapangan udara. Mereka berempat lalu mencari, dan tak butuh waktu lama, akhirnya mereka menemukan koper berisi tubuh Ayane. Mereka lalu kembali ke tubuh mereka, dan pergi ke lokasi koper Ayane dikubur. Begitu sampai di lokasi, Tomoya lalu menggali menggunakan tangannya, dan akhirnya menemukan koper tersebut. Begitu Tomoya menyentuh koper itu dengan tangannya, Ayane membawanya masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana, Ayane berkata bahwa hidup Tomoya sudah seperti kematian, dan sangat hampa. Kemudian Ayane mengajak jiwa Tomoya untuk menetap dan tidak usah kembali hidup. Tapi berkat teriakan temannya, Tomoya bisa sadar dan melawan sisi lain dirinya dan kembali sadar. Begitu mendapatkan kesadarannya kembali, Tomoya lalu membuka koper tersebut dan begitu melihat jasad Ayane, ia kemudian menangis terseduh-seduh. Arwah Ayane lalu memeluk Tomoya dan berterima kasih telah menemukannya. Kemudian kembali ke masa sekarang. Di sini, plot twist menarik terungkap, di mana alasan mereka membakar kembang api di lapangan udara itu bukan lagi hanya untuk mengenang Ayane, tapi agar Tomoya dan Aoi bisa berbicara dengan Ryo yang ternyata telah wafat 6 bulan sebelumnya karena penyakitnya dan menjadi Summer Ghost. Damn, scene ini menjadi scene paling menyedihkan di sepanjang anime ini. Di akhir, sebelum detik-detik kembang api mereka habis, Ryo menyemangati kedua temannya untuk terus hidup. Setelah itu, Ryo pun menghilang dan Tomoya lalu berjalan pulang bersama Aoi. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Dengan durasi yang singkat, kisah yang diberikan anime ini tidak main-main. Thanks kepada teman saya yang udah komen di postingan saya beberapa bulan lalu untuk menonton anime ini. Dan saya akui, cerita dari anime ini benar-benar bagus sebagai anime movie. Karena apa yang ingin disampaikan, dapat kita lihat jelas sepanjang ceritanya. Pengembangan karakternya juga terasa. Seperti Ryo yang awalnya iri dengan orang lain yang bisa hidup lebih lama, akhirnya bisa ikhlas menerima kematiannya. Dan juga Aoi yang akhirnya bisa melawan para pembuli di sekolahnya. Visual dan background musik yang diberikan juga membuat kita lebih mendalami animenya.
Akhirnya, dari semua aspek itu, saya memberikan rating 10 dari 10. Dan di My Anime List sendiri, anime ini memiliki rating 7,8. Ya, bisa dibilang anime Summer Ghost sukses membawakan cerita yang menarik dan juga menyentuh hati penontonnya dalam durasi yang sangat singkat. Oke, sekian pembahasan dari anime Summer Ghost. Senang bisa kembali ngonten. Sorry kalau lidah gue kepleset. Dan kata orang Cina, 再见。